Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan. Di serial Ramadan ini kita membicarakan berkaitan dengan konten-konten Ramadan, seputar topik-topik Ramadan bersama Ustadz narasumber. Dan di episode kali ini kita kedatangan Ustadz Abu Ubaidah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, di penghujung Ramadan Ustadz, kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan ini atau di penghujung Ramadan biasanya ada syariat zakat fitr Ustadz. Nah ini apakah memang disyariatkan atau dalilnya bagaimana Ustadz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ya, jadi disyariatkan dan diwajibkan bagi kita umat Islam ya, setelah melakukan ibadah puasa di penghujungnya ini kita disyariatkan untuk bayar zakat fitr. Ya, bayar zakat fitr, dan ini wajib. Ya, hadisnya di antaranya hadis Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin atau sa'an min syair ala dzakari wal unsa wal hurri wal abdi was saghiri wal kabir minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan ya zakat fitr, satu sok kurma, satu sok gandum bagi laki, perempuan, bagi merdeka dan budak, bagi kecil dan dewasa, dan dari kaum muslimin. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Satu, zakat fitr itu wajib karena tadi ada kata faradha Rasulullah mewajibkan. Dan para ulama pun telah sepakat bahwa zakat fitr itu hukumnya wajib. Yang kedua adalah bahwa ukuran zakat fitr itu satu sok. Satu sok itu artinya 4 mud. Satu mud itu takarannya ya 2 cakupan ya telapak tangan laki-laki yang dewasa. Ya, kalau dengan kilo sekarang misalkan sekitar antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Ya, kalau mau hati-hati ya 3 kilo. 3 kilo. Kemudian yang ketiga, bahwa zakat fitr itu adalah makanan pokok. Ya, karena dulu makanan pokoknya adalah kurma atau gandum, makanya yang disebutkan dalam hadis ya kurma atau gandum. Ya, kalau kita kan beras. Makanan pokoknya beras, ya udah berarti makanan berarti 2,5 kilo atau 3 kilo beras. Ya, dan harus makanan pokok, nggak boleh uang. Menurut pendapat yang lebih kuat jumhur ulama, tidak boleh zakat fitri itu dengan uang. Ya, karena ini syiar di antara syiar Islam. Kalau pakai duit nanti malah nggak kelihatan syiar Islamnya. Salam tempel namanya nanti. Juga bisa aja disalahgunakan. Kalau kita kasih uang, mungkin malah dipakai buat beli rokok, buat beli pulsa, dan sebagainya gitu kan. Ya, buat beli mercon kalau bulan Ramadan. Jadi kalau beras ini berarti orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau ada yang bilang saya nggak butuh beras, berarti sampean bukan fakir miskin berarti. Ya. Kalau fakir miskin pasti butuh beras. Gitu. Kemudian di antara faedah juga dari hadis tersebut bahwasanya yang wajib zakat fitri ini adalah cakupannya luas. Ya, laki, perempuan, ya budak, merdeka, kecil, ya, muda, lanjut usia, semuanya wajib. Bahkan yang masih bayi ya wajib. Nanti orang tuanya yang wajib mengeluarkannya selama dia adalah muslimin. Kaum muslimin. Kalau orang kafir mah enggak mereka zakat fitri pun enggak sah gitu ya, sampai masuk Islam terlebih dahulu gitu. Jadi anak bayi misalkan, nah itu diwajibkan tuh orang tuanya mengeluarkan. Ya, kecuali kalau masih janin. Kalau janin ini sunnah saja. Sunnah. Selama sudah ditiupkan ruh 4 bulan ke atas, maka itu disyariatkan, disunnahkan, tapi nggak sampai wajib. Ya, tapi kalau dia sudah istilahnya bayi udah keluar, nah itu wajib. Orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya, jadi zakat fitri bukan hanya untuk yang dewasa saja, bukan hanya untuk orang kaya saja. Ya, selama dia mampu, ya. Mengeluarkannya berarti wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Dan itu hikmahnya disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, faradha Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri itu tujuannya 2.
Satu, untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa, karena kita berpuasa itu kan pasti ada salah-salahnya. Ini dibersihkan dengan zakat fitr. Ya, yang kedua, watu matanil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin, supaya mereka ketika hari raya berbahagia. Ya, kita sama-sama berbahagia. Jangan hanya yang kaya saja, yang miskin pun butuh untuk berbahagia. Ya, jadi zakat fitri disyariatkan. Adapun waktunya zakat fitri itu ada dua. Satu, waktu yang afdol, yaitu sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Idul Fitri, ya, itu waktu yang paling utama. Yang kedua, waktu yang boleh itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi tanggal-tanggal 28 itu sudah boleh 28. untuk mengeluarkan zakat fitri, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Nah, Dan terkait zakat fitri ini biasanya tersebar di masyarakat, ada niat yang perlu dilafadzkan, Ustaz. Mungkin niat zakat untuk diri sendiri, niat zakat untuk istri, niat zakat untuk anak, dan ini dikhususkan dan dilafadzkan. Ini apa benar, Ustaz? niat itu adalah amalan hati, ya, maka cukup ya kita niat di dalam hati saja. Jadi nggak perlu untuk dilafadzkan. Melafatkan niat, ya, baik dalam puasa, baik dalam zakat, baik dalam sholat, nawaitu sauma ghadin, nawaitu sholat adzuhri, nawaitu zakat al-fitri dan sebagainya. Ini nggak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat. Ya, jadi cukup kita niatkan di dalam hati saja. Ya, hati saja. Allah SWT tahu apa isi hati kita. Jadi nggak perlu untuk dilafatkan karena nggak ada contohnya. Kita dalam beribadah kan harus ada dalilnya, harus ada contohnya dari Nabi. Islam ini sudah sempurna. Jadi nggak perlu untuk kemudian nambah-nambahi atau membuat tata cara baru. Gitu. Ya. Taib, syukran Ustaz, jazakallah khair. Demikian teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, berkaitan dengan episode serial Ramadan kali ini, yaitu kita membahas seputar zakat fitri. Dan memang zakat fitri ini syariatnya diwajibkan dan untuk semua kalangan, dan tadi disampaikan oleh Ustadz. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di episode berikutnya insyaallah di serial Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.